Brum Journey kali ini bakal spesial karena ini menyambut Natal dan Tahun Baru, Nataru, dan kita udah nyiapin sebanyak 6 mobil yang semuanya low MPV. Tapi dari sekian banyak kayaknya gue milih ini aja karena sini si bintang baru seberapa enak sih dipakai untuk liburan Tahun Baru bersama keluarga gue. Nah, gue bakal ngebahas nanti detailnya seperti apa. Oke, pantengin terus videonya. Wah, kurang ajar nih kakak gue, nyuruh gue ngambil mobil. Tapi ngomong-ngomong, mobilnya keren juga ya. Langsung gue bawa jalan-jalan aja kali ya. Yoi, langsung kita ikutin. Brotherku, gue beruntung banget nih akhirnya kebagian mobil ini, karena mobil yang lainnya gue udah pernah coba dipakai keluar kota. Gue emang penasaran sama mild hybridnya. Katanya ini mobil irit banget, makanya akan gue tes keluar kota. Ntar gue sharing-sharing ya pengalaman pakai mobil ini. Kak, mau yang mana? Yang paling keren. Yang ini boleh nggak sih? Enggak, aku mau yang ini. Kenapa? Karena keren, kayak bahannya mending yang lain aja. Nggak mau, itu punya aku. Sweet. Wah, keberuntungan lagi nggak di pihak gue kalah. Jadi gue yang mana dong cocoknya? Pilih. Yang penting ini punya aku. Yang mana ya? Duh, sekarang tanggal berapa sih? Kayak yang ganjil deh, kayaknya bagus ya. Ini warnanya nggak suka, jadi ini aja kali ya. Ini platnya Yuzon. Iya juga. Ini aja, padahal ini sama mobil yang itu mirip-mirip loh. Jadi ini aja nggak apa-apa. Tapi aku suka yang putih, jadi kahan ini aja. Ngalah sama yang lebih muda ya. Sana pergi. Oke, bye. Bye. Akhirnya gue menang dari Kahani. Dan gue mendapatkan mobil yang gue mau, yaitu ini Toyota Veloz. Jadi gue mau kemana ya bawa mobil ini? Kalau misalnya kalian penasaran, langsung aja tonton videonya sampai selesai dan gue bakal spill kita mau kemana dengan Toyota Veloz ini buat libur Natal dan Tahun Baru. Ya guys, jadi ini adalah mobil hasil mengalahnya gue karena gue lebih tua dari Meika ya, jadi gue harus ngalah karena gue terpuji banget anaknya. Jadi gue akan mengendarai Xenia yang paling baru. Excited sih karena ini lebih besar. Jadi kalau kalian penasaran journey gue mau kemana nanti di rute yang biasanya orang-orang nargetin pas lagi libur Natal dan Tahun Baru, saksikan terus videonya ya. Nah, beruntungnya gue nggak perlu ngocok ya, karena gue langsung memilih. Nah, gue dapat Honda BR-V yang prestis sesuai dengan komuk gue atau muka gue yang prestis. Pengen tahu untuk jalan-jalan gue di Brum Journey spesial Lebaran Natal dan Tahun Baru? Ikutin gue terus. Woo! Di Brum Journey spesial liburan untuk Tahun Baru dan juga Natal ini, gue kebagian Honda BR-V. Gue jalan dari Jakarta itu menuju tempat lokasi yang ada di tempat wisata ini di Purwakarta ya. Kurang lebih sekitar 90-100 km. Nggak jauh sih kalau dari Jakarta itu. Gue tadi sampai ke destinasi pertama itu gue ajak keluarga gue berenang. Kemudian setelah berenang, nggak jauh dari situ juga ke Bungur Sali Lake Park. Nah, di sini wisata yang berbasis alam, kita bisa mendapatkan pemandangan atau view seperti danau yang ada di belakang saya. Kemudian kita bisa menikmati pepohonan, kemudian sawah-sawah, dan asik banget sih tempatnya. Adem, jauh dari hiruk pikuk. Nah, sementara untuk impresi berkendara selama gua liburan bareng Honda BR-V, keren sih. Asik banget. Apalagi ini tipe tertinggi, yaitu dengan prestis dengan fitur Honda Sensing ya. Selama dari perjalanan dari Jakarta menuju Purwakarta, itu gue merasa nyaman dari posisi berkendara, kemudian juga konsumsi bahan bakar terbilang irit, sekitaran 14,9 sampai 15 km per liter. Gue cuma ngisi 150.000 dari Jakarta, dan itu baru berkurang 1 bar sih untuk konsumsinya. Sementara untuk fitur-fitur dari Honda Sensing-nya sendiri itu gue rasain cukup berguna. Kalau misalkan di jalan tol itu kita bisa menggunakan cruise control-nya, kemudian juga LKAS-nya, lalu juga untuk kenyamanan penumpang ya
Lo tanya sendiri deh sama keluarga gua, sama bini gua, sama anak-anak gua. Honda BRV. Dalamnya luas. Enak. Bisa ngecas juga sambil dengerin musik. Mobilnya enak banget dari yang sebelum-sebelumnya BRV-nya. Yang sekarang interiornya lebih mewah. Jalannya mulus, terus sama dalamnya luas. Kursinya empuk, pokoknya nyaman deh, enak yang sekarang. Di perjalanan dari Jakarta itu, setelah melewati jalan tol, kita keluar di gerbang tol Sadang. Dan itu kita mulai masuk area jalan-jalan pedesaan, tapi enak banget sih, mulus walaupun ada beberapa jalan yang rusak, tapi menggunakan Honda BRV ini gua rasakan itu nyaman gitu, dari mulai kekedapan suaranya, kemudian suspensinya, tapi kadang-kadang juga fitur auto brake systemnya itu, kalau misalkan di depan kita jaraknya dekat banget dengan mobil, itu ngerem mendadak tanpa kita injak remnya, itu kadang membuat kita kagok juga sih, walaupun itu memang untuk safety ya. Nah, kalau misalkan gua mau rekomendasi ini, nggak jauh dari Jakarta, kalau misalkan kalian kesel dengan kemacetan di puncak, kemudian juga semrawutnya lalu lintas di puncak, sehingga membuat perjalanan liburan itu menjadi sia-sia karena terlalu banyak di jalan. Gue rekomendasiin ini di Purwakarta banyak sekali spot-spot atau tempat-tempat wisata yang nggak kalah keren. Hai teman-teman, kita udah sampai di daerah Ciawi. Bentar lagi harusnya sih udah sampai Taman Safari. Tadi kita tuh berangkat, sebenarnya cuacanya emang mendung, cuma gue pikir karena masih pagi ya. Tapi ternyata memang mendung karena ini udah gerimis-gerimis, rintik-rintik. Deket sekali Lesya. Selama mencoba Xenia Asa selama 4 harian, gue tuh paling lama menghabiskan waktu di dalam mobil ini ketika ke safari ya hari ini nih. So far kenyamanan itu nyaman banget karena gue nggak expect juga mobil ini luas gitu loh. Ya selama ini kalau misalnya mikir Xenia Avanza tuh ya udah gitu, emang mobil keluarga aja, nggak ada fitur yang macem-macem. Tapi ini lumayan beda lah ya, lumayan upgrade. Joknya juga kayaknya nggak keras-keras banget, dan yang paling kerasa banget tuh apa sih namanya, suspensi ya guys. Yang kalau misalnya duduk di belakang, kalau misalnya ada polisi tidur itu tuh, kalau Xenia zaman dulu nih, gue ngerasa gue tuh kayak terombang-ambing gitu loh. Tapi di mobil yang ini nyaman banget aja, gue tetap stay still, nggak yang aneh-aneh. Dan karena ini udah ada LCD segala macam yang touchscreen, pastinya gue tuh kayak langsung ngerasa oke nih pasti mobilnya mobil yang emang banyak banget upgrade karena memang ada Apple CarPlay-nya dan Android Auto. Intinya sih gue sebagai penumpang gue nyaman-nyaman aja ya, sama sekali nggak pegel. Biasanya dulu kayak pegel banget kalau naik mobil macam Avanza ini, sekarang tuh kayak lebih lowong aja sih. Terus apalagi ya, paling ada beberapa fitur yang gue sebagai penumpang lumayan kerasa juga sih ketika fitur si ada namanya LDW ini, Lane Departure Warning. Kalau misalnya kita keluar dari jalur kita, dari lajur kita, melenceng gitu, dia bakal warningnya muncul dan setirnya digerakin balik ke lajur asal. Tapi itu warning cuman berfungsi di jalanan yang emang garis markanya tuh jelas. Gue sebagai penumpang itu suka ke notice gitu loh, ini berisik apaan sih. Jadi ketika nyobain lagi di jalan tol misalnya yang ada marka, terus tiba-tiba si drivernya itu mau pindah tanpa nyalain sen, itu bisa langsung bunyi dan gue langsung kayak apaan sih ini berisik banget gitu. Jadi menurut gue lumayan banget ketika misalnya gue sebagai penumpang lagi ketiduran dan mungkin drivernya juga agak-agak ngantuk. Jadi yang kayak gini menurut gue ini banget sih, bisa menunjang keselamatan. Bensin rata-ratanya sih 12 km per liter ya. So far asik sih sini Asa. Hai guys, welcome back di Bram Journey. Kali ini episodenya kita bakal spesial Nataru. Jadi bakal ada 6 mobil yang keliling buat
cobain rute-rute yang biasa dipakai waktu libur Natal dan Tahun Baru nih. Nah sekarang kalau misalnya yang lain pada ke luar kota, gue sama teman gue mau yang deket-deket aja lah. Kita mau ke Peak, Pantai Indah Kapuk karena lagi ngetren banget nggak sih? Di sini teman-teman gue baru pertama kali buat nyobain Veloz dan kita nanti bakal nanya nih gimana sih experience mereka habis pakai Veloz ini gitu. Nanti buat kita ke Peak di mana aja bakal gue tampilin di sini juga. Jadi gue bawa mobil ini dari Taman Mini ke Pantai Indah Kapuk. Untuk impresi, kemarin gue sempat tanya-tanya teman-teman gue. Katanya ini emang nyaman banget, kursinya empuk. Cuman emang yang di paling belakang itu kalau misalnya ada jeglukan itu agak keras gitu ya untuk suspensinya. Jadi ya lebih pelan-pelan aja sih kalau misalnya ngelewatin jalanan yang berlubang atau kurang rata gitu. Terus untuk fitur-fiturnya teman-teman gue pada amazed sama kamera yang ada di mobil ini gitu. Jadi dia benar-benar dari atas ada, dari kanan kiri ada, depan juga ada. Jadi mereka kayak setiap ada kamera, itu ada sensornya lagi ya. Untuk safety-nya menurut gue ini mobil emang agak berisik ya. Jadi setiap kita mau belok kanan itu suka ada bunyi-bunyi gitu, warning-warningnya di jalan tol gitu. Kalau misalnya kita nggak pasang sign terus tiba-tiba kita agak belok keluar dari garis, itu bakal ada warning namanya LDW, Lane Departure Warning gitu. Jadi untuk mengingatkan kita pindah lagi nih masuk ke dalam garis kayak gitu. Terus di kamera di head unit ini juga nampilin di sebelah kanan dan kiri kita itu ada apa. Fitur-fiturnya sendiri di sini tuh ada banyak ya, ada Apple CarPlay, Android Auto, ada radio. Terus di sini juga ada Miracast, di belakang tuh juga ada TV yang sebenarnya kemarin kita kurang pakai juga sih karena mereka lebih suka untuk dengerin lagu. Nah, ngomong-ngomong soal radio, jadi di sini tuh ada pilihan 1 zona dan 2 zona. Nah, 2 zona itu kita bisa bikin audio itu lebih terdengar di belakang gitu. Secara teman-teman gue tuh pada suka nyanyi semua, jadi kita cobain explore di bagian audio. Nah, karena perjalanan kita kemarin cukup jauh dan emang tujuannya untuk berlibur sejenak gitu ya. Jadi kita banyak foto-foto, banyak video, dan baterai kita itu cepat banget habis gitu. Cuma di sini kita nggak perlu berantem karena tempat pengecasannya itu cukup banyak ya. Jadi di depan itu ada USB 1, ada 2, terus juga ada wireless charging. Terus di bagian tengah itu juga bisa untuk pengecasan, di belakang itu juga bisa. Jadi kita nggak bakal berantem gitu. Dan gue sih paling suka sama wireless charging ini untuk di depan. Jadi udah sih itu aja. Sekarang giliran temen gue yang bakal ngasih impresinya seperti apa. Check this out. Untuk first impressionnya sih buat handlingnya cukup oke sih. Maksudnya di tol itu dibawa nggak goyang, terus setirnya juga nggak berat, terus digas juga responsif, kayak nggak ada delay atau gimana-gimana. Dan MID-nya juga cukup oke sih, futuristik banget. Untuk overall sih oke sih, tapi paling yang agak cukup mengganggu di bagian tuas transmisinya aja sih. Ketika kalau misalnya kita mau mundur, kadang itu kalau dari posisi drive kita mau arah reverse itu agak suka kelewatan, jadinya ke parking aja gitu, keterusan lah istilahnya gitu. Overall keren sih, semuanya udah keren. Untuk brake-nya juga kan udah pakai tombol ya, udah nggak harus tarik tuas lagi atau gimana-gimana. Overall oke sih. Oke Zener, sekarang gue mau jalan-jalan sama keluarga sambil cobain experience naik Xpander Ultimate 2022 ini. Anyway, di sini gue mau sedikit berkomentar tentang sensasi mengendarai Xpander ini. Yang pertama, gue ngerasa di sini lega banget ya, lega banget dengan brand gue yang segini. Dan kalau ngelihat headroomnya di sini tuh luas banget dengan tinggi gue yang 167. Oke, dan gue juga suka sama visibility mobil ini karena di situ kelihatan luas banget. Mungkin hampir bisa disebut hampir nggak ada blind spotnya ya. Di sini di jalan tol ini gue nyobain gimana mobil dalam kecepatan tinggi. Tenaga itu enak banget, mulus banget, bahkan gue nggak ngerasa tadi udah lebih dari 100 km per jam. Alhamdulillah,
Akhirnya kita udah sampai di Taman Mini Indonesia Indah. Setelah melewati perjalanan yang cukup sebenarnya nggak panjang, cuman lama karena macet. Tapi akhirnya kita sudah sampai dan gue sudah merasakan experience mengendarai Mitsubishi Xpander Ultimate 2022. So far sih enak sih, nyaman, worth it buat lo beli. Oke, sekarang kita masuk. Yang aku rasain sih Xpander Ultimate ini lebih nyaman, apalagi tuh kayak jarak kakinya itu lebih luas. Yang lebih aku suka itu casannya itu untuk chargernya itu ada di belakang, jadi kita nggak usah repot-repot untuk ke depan gitu loh. Jadi tiap seat itu ada coba di belakang. Terus kalau ada casan tuh harus ke depan. Pertama sih nyaman ya untuk tipe family car kayak gini, buat misalkan dari yang antar luar kota pun enak dipakai. Terus dari segi apa ya, luas, pas banget sih buat ukuran badan seperti saya ya. Terus dari ngelihat dari fitur-fiturnya oke, sama irit sih bensinnya. Kemarin dipakai berapa ya? Kayaknya udah dipakai seharian, ngurangnya cuma sedikit doang. Merasa ini R3 punya sound system yang menurut gua udah pas lah ya untuk di mobil kelas L MPV itu udah bagus. Kedepan suaranya menurut gua ini agak kurang. Posisi berkendara ini asik ya, karena bisa diatur kursinya juga, bisa dinaikin atau direndahin. Tapi kalau gua senang posisi duduknya tinggi karena gaya berkendaranya itu kayak Jimny gitu. Suspensinya khas Suzuki, suspensinya enak banget untuk kelas LMPV ya, itu udah enak. Tenaga mesinnya ini mesin 1500 plus hybrid, bertenaga tarikan awal, tapi memang kita harus agak kick down kalau untuk mencapai RPM ya, cepat dapat tenaga gedenya gitu. Terus gue suka juga dengan sistem mesinnya ini, jadi ini kenapa sampai irit banget mobil. Gue ngisi cuma setengah tangki ke Sukabumi terus balik lagi ke Depok, masih menyisakan di atas sistem idlingnya. Jadi saat kita berhenti si mesin otomatis mati. Mungkin sistem idling itu ya juga membantu menghemat konsumsi bensin di R3 Hybrid. Itu aja sih kesan gue mengenai 3 Hybrid ini. Setelah melakukan perjalanan Depok, Sukabumi, di sana kita sempat jalan-jalan ke beberapa tempat kuliner, terus balik lagi ke Depok. Menurut gua ini mobil worth it. Nah sekarang kita minta komentar dari istri gue ini sebagai penumpang R3 Hybrid ini saat jalan-jalan ke Sukabumi. Gimana itunya? Enak sih, enak, nyaman. Aku pakai ini. Yang pertama mungkin dia space untuk kaki, legroom ya, itu lega. Jadinya nggak perlu mundurin kursi, juga udah enak, udah nyaman. Terus kemarin sama perjalanan juga saya beberapa kali tidur tuh nyaman sih, enak gitu, bisa disenderin. Jadi guncangannya nggak begitu kerasa gitu. Padahal jalanan ke sana kan lumayan ya, ada beberapa yang rusak gitu, tapi masih nyaman aja sih, enak. Dan yang penting juga bensin pemakaiannya irit banget gitu, jadi ya menghemat banget lah gitu untuk perjalanan yang keluar kota yang jaraknya cukup panjang. Itu kan perlu diperhatikan juga untuk biaya bensin ya gitu. Jadi mobil ini irit sih, worth to buy lah. Jadi di Brem Journey Nataru ini tuh gue seneng banget akhirnya dapet si Stargazer ya kan. Emang gue sebelumnya udah pernah nyoba ini gitu, udah pernah diajak test drive sama Hyundai-nya. Tapi momen pertama bawa keluarga gue beneran tuh ya ternyata menyenangkan gitu ya, mobil ini menyenangkan. Yang gue nggak nyangka itu begitu mobil ini gue bawa ke rumah, itu anak-anak tuh udah langsung tahu, wah Stargazer. Gue nggak tahu dia tahu dari mana. Pas gue tanya, emang pada tahu dari mana? Katanya dari YouTube User Indonesia. Bangga banget kayak kan. Oke lah, akhirnya gue kasih satu rumah, pada masuk semua, kita jalan. Nggak jauh-jauh sih tempatnya, di sekitaran pinggiran-pinggiran Jakarta aja. Nah, ternyata hal pertama yang mereka sukain itu captain seat ternyata ya. Jadi captain seat ini enak nih, joknya captain seat kayak gini-gini.
Terus banyak juga tempat-tempat penyimpanan yang jadi gue tuh kayak nggak usah khawatir untuk naruh barang-barang bawaan, terus botol-botol minuman yang biar mereka nggak bete di jalan gitu ya. Intinya secara akomodasi Stargazer tuh cukup oke lah gitu. Terus gimana dari sisi pengemudi? Ya udah pasti. Karena gue juga sebelumnya udah pernah nyobain, bahkan juga rutenya lebih jauh dari sekarang. Ya Stargazer menurut gue sebuah low MPV yang relatif aman untuk dikendarain. Dia dibilang istimewa juga enggak, dibilang nggak enak juga enggak gitu. Ya bisa kita bilang standar lah gitu. Dari handlingnya, peredaman suspensinya itu juga lumayan. Dan tenaganya juga ya 11-12 atau mungkin sama lah sama rata-rata kebanyakan low MPV di kelasnya. CVT-nya, cuman ya paling yang gue suka itu pastinya ya Hyundai Smart Sense-nya itu. Jadi fitur keselamatan aktifnya itu banyak ngebantu banget. Dia cukup bawel ketika kita berpindah-pindah jalur tanpa ngasih lampu sen gitu. Terus dia juga bisa ngendalin setir sendiri. Terus udah gitu kalau misal fitur SOS ya, jadi dia tuh ada fitur SOS yang kalau misalnya kita pencet ada emergency segala macam itu teknisi atau bahkan towing dari Hyundai itu bisa datang ke lokasi kita insiden, dan itu harusnya tuh benar-benar bisa ngebantu. Alhamdulillahnya itu nggak kejadian, jadi nggak ada masalah sama sekali ketika kemarin gua coba si Stargazer itu ya. Menurut gua nggak salah sih ya ketika misalnya ya kemarin di Zone Choice Awards si Stargazer itu dapat penghargaan Most Worthy Car gitu. Memang mobil ini dengan bandrol harganya, dengan usungan spesifikasi dan fitur-fiturnya itu di atas kelasnya gitu ya. Maksud gue low MPV lain oke lah, kayak misalnya pesaingnya ada juga yang punya fitur yang sama kayak Hyundai Safety Sense, tapi untuk banyak hal ada beberapa fitur-fitur yang nggak dipunyain sama pesaingnya di segmen low MPV itu gitu. Jadi memang menurut gua Hyundai cukup oke lah untuk menawarkan Stargazer, dan mudah-mudahan mobil ini juga bisa diterima sama publik ya gitu. Dan sekarang kayaknya juga kita udah mulai banyak lihat di jalanan lah, dari desainnya yang atraktif, yang kayak mobil masa depan kayak gitu-gitu ya. Jadi silakan aja untuk cobain langsung sebenarnya. Dan overall gua kemarin cukup puas dengan ngajak keluarga, nggak ada komplainan sama sekali, dan mereka juga sangat fun di dalam kabinnya ya, apalagi dengan captain seat itu yang kata mereka. Dan begitu antusiasnya mereka ketika ngelihat setirnya itu gerak-gerak sendiri, itu sebenarnya jadi poin plus lah. Oke, kira-kira kayak gitu. Akhirnya selesai juga Brem Journey Nataru kali ini ya. Gue senang banget karena ternyata dari sekian banyak yang make ini ya, dan mobil ini nggak ada yang komplain satupun. Jadi kita harus bersyukur kalau misalnya low MPV saat ini tuh sebenarnya udah mulai bagus-bagus, udah mulai pada improve ya. Kalau misalnya sebelumnya cuma asal jalan, sekarang mereka udah memperhatikan banyak hal. Mulai dari tampilannya sekarang udah keren-keren semua lah. Dari 6 ini lo bakal sulit atau bingung untuk milih yang mana, itu pasti tergantung sama selera. Udah spesifikasinya dan juga bahkan fitur-fiturnya sekarang juga udah jauh lebih canggih. Jadi kira-kira kesimpulannya kayak gitu. Bukan berarti dengan lo liburan akhir tahun bawa mobil MPV itu bakal nggak menyenangkan. Ternyata jauh-jauh lebih fun dengan semua pilihan yang ada dari ke-6 mobil ini. Sama-sama punya keunggulannya masing-masing dan pastinya bakal berkesan. Semoga ini juga bisa jadi rekomendasi kalian di liburan tahun baru kali ini. Sekian aja, sampai jumpa di Natal dan tahun baru selanjutnya. Gue pamit. Peace!